सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तां शरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। मैं तान दीवान तो है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास। मैं होर थाओ नाही जिस पह करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। मैं होर थाओ नाही जिस पे करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठी आपो अपने घरां विच साध संगत जीओ। To all the blessed Sangat that is currently sitting in the comfort of their own homes, in the laps of Guru Sahib Vidya Surti, pada sangat-sangat yang duduk di rumah masing-masing pada saat ini, tetapi dengan pemikiran mereka, dengan surtinya mereka kini berada di dalam hazuri, di dalam sangatnya Guru Sahib sendiri. Kita bersyukur kepada Guru Sahib karena diberi kesempatan sekali lagi pada hari ini untuk berkumpul secara virtual untuk menyambung topik kemarin yang kita mulai membahas mengenai journey to Amrit, perjalanan kepada Amrit. Jadi saat Sanggaji, kemarin kita sudah pun membahas mengenai apa itu pengertian daripada Amrit itu sendiri. Kita membahas lumayan luas selain daripada Amrit, seperti yang dikasih tahu oleh Mahan Khosh Bhai Khan Singh Nabha. 16 lagi pengertian daripada Amrit itu kita sudah bahas kemarin, dan kita juga sempat membahas mengenai asal usulnya Amrit daripada Guru Nanak itu sendiri. Sekarang pada hari ini kita akan melanjutin topik kita dengan membahas mengenai kepentingan daripada Amrit itu sendiri. Apa yang kita dapat ketika kita mengambil Amrit daripada Guru Sahib? Ketika kita diberkati dengan Amrit oleh Guru Sahib, apa yang didapatkan oleh seorang Sikh? Dan seperti yang saya bilang kemarin, hari ini kita juga akan membahas mengenai perbedaan nam japna di antara seorang Guru Sikh yang sudah mengambil Amrit tadi, dan seorang Sahaj tadi, seorang yang belum mengambil Amrit. Guru Sahib kirpakan, semoga Guru Sahib memberi kita peluang untuk membahas semua materi ini pada perbahasan kita atau diskusi kita pada hari ini. Saat Sanggaji, pembahasan mengenai Amrit itu sangat susah sekali. Karena Amrit itu merupakan sesuatu yang tidak ternilai. It is very difficult to talk about Amrit. It is very difficult to speak and discuss about Amrit, because what we are discussing with our limited intellect, limited tongue, is something that is priceless. Yang kita bahas dengan lidah kita yang punya batasan ini adalah sesuatu yang tidak punya nilai, yang begitu besar sekali nilainya, tak ternilai. Dan untuk membahas sesuatu yang begitu besar, begitu penting sekali dengan lidah kita, dengan pemikiran kita yang terbatas, itu sememangnya susah sekali. Gurbani menerangkan kepada kita, कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए. कीमत पाए ना कहया जाए, ketika kita berusaha untuk memberikan sesuatu nilai kepada sesuatu daripada Gurbani, Nam, Amrit, usaha kita itu tetap ada, कीमत पाए ना कहया जाए, tetapi kita tidak bisa mengungkapkan kebesaran atau nilainya daripada si Amrit itu sendiri. कहने वाले
Tere Rahe Samai. Dan yang berusaha untuk mengungkapkan atau menjelaskan kebesarannya Nam Waheguru, kebesarannya Waheguru itu sendiri, mereka sendiri itu akan akhirnya tidak punya kata-kata lagi untuk mengungkapkan. Jadi jika Amrit ini, kita tahu bahwa Amrit ini begitu tidak ternilai, value-nya begitu besar sekali. Tetapi, even though we say that it is priceless, there is a very big price to pay before you are blessed with Amrit. Jadi saat sangat di sini ada sedikit koreksi istilah yang kita selalu pakai ya. Kita selalu ketika ngobrol bersama teman, bersama Gyaniji, bersama sesiapapun, istilah yang saya selalu mendengar adalah I want to take Amrit. Oh, saya pengen mengambil Amrit. Saya sengaja kita tidak bisa mengambil Amrit. Kita hanya bisa diberkati dengan Amrit. You can't take Amrit, but you are blessed with Amrit. Amrit piya, Satgur diya, agar na jana dua diya. Bani menerangkan di sini Amrit piya, kita bisa mengambil Amrit itu hanya ketika Amrit ini diberkati oleh Guru Sahib kepada kita. Tanpa kirpa, tanpa restu, tanpa diberkati oleh Guru Sahib, kita hanya bisa ngomong saya pengen mengambil Amrit, tetapi kita tidak bisa mengambil perkara ini karena ini adalah pemberian yang sangat besar daripada Wahiguruji sendiri. Jadi setiap kali kita berusaha untuk diskusi mengenai Amrit, ingat istilahnya yang kita pakai adalah untuk diberkati, to be blessed with Amrit, not to take Amrit. So, the value of Amrit is so great, begitu besar sekali value-nya Amrit, sehingga Panji Pyare yang original ketika dipanggil oleh Guru Sahib untuk berhadapan dengan Guru Sahib di Anandapur Sahib. Kita tahu ceritanya dari sejarah, saya tidak mau ke situ. Value yang Amrit ini adalah begitu besar sekali sehingga mereka terpaksa dan dengan rela hatinya memberikan kepalanya mereka kepada Guru Sahib. The value of Amrit is so great that the Panch beloved Gursikhs, they gave their head to Guru Sahib to be blessed with Amrit. Itu adalah kebesarannya Amrit itu sendiri. Jadi saat sengaja persoalan yang timbul di sini adalah jika value-nya Amrit itu adalah begitu besar sekali, apa yang kita dapat daripada Amrit itu sendiri? If I am paying so much for something, what is it that I'm getting in return from Guru Sahib? Kita harus tahu, sama seperti seorang yang melakukan bisnis, a businessman, before he makes a purchase, before he makes a deal, sebelum dia melakukan sesuatu transaksi bisnis, dia pastinya pengen tahu dulu keuntungannya itu seperti apa, dan jika kerugiannya itu ada itu, sebesar kerugiannya itu seperti apa. Makanya dalam Amrit ini juga kita harus tahu, saya bakal memberikan kepala saya ke Guru Sahib. Apa yang saya akan dapat daripada Guru Sahib sebagai balasan ini? So, ketika kita menyadari value of Amrit ini, kebesarannya, nilainya Amrit ini sendiri, barulah kita akan tahu bahwa kita sudah diberkati oleh Guru Sahib dengan sesuatu yang begitu besar sekali. Saat sengaja kemarin kita sudah membahas perbedaan Amrit yang sebelum ini, Charna Amrit daripada Guru Nanak sampai ke Guru Gobind Rai, dan yang ditukar oleh Guru Gobind Singh Ji kepada Khande Bateda Amrit. Itu adalah dua perbedaan yang utama. Yang pertama adalah sekarang Amrit itu tidak lagi memakai ibu jari kakinya Guru Sahib, Chern Guru Sahib, tetapi sekarang memakai khanda dan bata. Yang kedua, sekarang ketika seorang Gursikh itu terinisiasi, once a Gursikh is initiated into Khalsa Panth, Gursikh itu mempunyai tanggung jawab kepada Khalsa Panth. You have a responsibility towards the Panth. You are no longer an individual, but you have a huge family. Kita punya keluarga besar Khalsa, dan kita punya tanggung jawab terhadap Khalsa yang akan kita bahas nanti. Saat sengaja ketika kita bertanya kepada siapapun yang baru mengambil Amrit, misalnya kita belum, teman kita ada yang sudah mengambil Amrit, kita bertanya, ayo ceritain apa yang terjadi di dalam ketika kamu ketemu bersama Panji Pyare. Dan seperti rutinnya, kebiasaannya, apa yang kita mendengar adalah saya
prosesnya, prosedurnya seperti ini. Masuk, terus disuruh duduk, dikasih amrit, dikasih syite, masuk ke mata, masuk di atas dasam duar, dan saya juga minum amrit. Ya udah, prosesnya begitu saja. Tetapi adakah ini rumus ringkasan daripada prosedur itu benar-benar seperti ini? Adakah amrit itu hanya pemberian air manis kepada kita dan tidak ada apa-apa lagi yang kita dapatkan? Jadi saat senggeji, dua perkara, the two things that we get from an Amrit Sanchara ceremony that is priceless, yang akan kita bahas pada hari ini, adalah yang pertama, rehat. Rehat itu adalah code of conduct, disiplin, tata tertib yang harus dilakukan oleh seseorang gursik yang sudah mengambil amrit. Jadi setelah proses pemberian amrit itu, kita diterangkan oleh Panji Pyare apa yang bisa dilakukan oleh gursik dan apa yang tidak bisa lagi dilakukan oleh seorang gursik. Ada 4 kesalahan utama yang tidak bisa dilakukan oleh gursik yang saya sering ulang ketika percar di Indonesia. Char, bajar kureta, yang ketika dilakukan oleh seorang gursik, ingat saat senggeji, Guruji akan memalingkan mukanya daripada kita. Guruji akan menunjukkan belakangnya kepada kita kalau seorang gursik melakukan salah satu daripada 4 kesalahan ini, apalagi kalau keempat-empatnya dilakukan. When a gursik or a Sikh does one of the Bajar Kurahat, what happens is that Maharaj turns his back from us. And that is the scariest thing for a gursik. Kesalahan yang pertama, makanan yang tidak benar. Memakan daging, tidak kisah itu daripada laut, daripada darat, tetapi segala jenis hewan yang dibunuh untuk mau kita memakan dagingnya itu adalah kurahat yang pertama. Yang kedua adalah case. Tidak kisah di bagian tubuh badan mana case ini berada, kita harus memelihara, menjaga case ini pada rupa asalnya, tanpa memotong, mewarnai, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengambilan alkohol. Ini termasuk sekali dengan merokok, sebarang jenis narkoba, dadah, dan yang lain-lain termasuk dalam kategori ini yang bisa bikin kita khayal, bisa bikin pemikiran waras kita itu hilang. Itu juga dilarang oleh Guru saya. Dan yang keempat, yang sangat berleluasa dan sangat terjadi pada Kaljuk sekarang ini adalah hubungan dengan pria atau wanita yang bukan suami atau istrinya kita. Jadi semua rehat ini bersama banyak lagi rehat-rehat yang kecil daripada rehat yang paling besar itu diterangkan kepada Gursek. Dan antara faktor yang menyebabkan ramai daripada kita takut untuk mengambil amrit adalah karena rehat. Saya kok dibebani, merasa sangat dibebani dengan rehat ini yang rasanya susah sekali untuk kita mengerjakan atau mengikuti rehat ini. Tetapi kenapa kita diberi rehat yang begitu intricate, begitu detail sekali oleh Guru Sahib, adalah karena rehat ini bekerja sebagai pagar. Saat Senggeji bayangkan, jika Anda mendirikan rumah yang begitu gede sekali, rumah Anda itu misalnya 3 tingkat, gede sekali, ada lift, elevator di dalam rumah, seisi keluarga mobilnya ada sampai 10 di depan. Masa rumah yang begitu gede sekali dengan mobil-mobil yang begitu mewah sekali itu kawasan rumahnya tidak dipagari? Kalau tidak ada pagarnya, apa yang akan terjadi adalah maling akan dengan begitu gampang sekali masuk ke dalam kawasan rumah kita dan mencuri, mengambil, merampok segala barang-barang berharga kita yang berada di dalam. We will be robbed if we have a huge mansion, if we have a lot of cars, but we don't have a gate, we don't have a fence to protect ourselves. Rehat itu adalah pagar yang memagari sesuatu yang sangat berharga di dalam, yaitu the internal amrit. Iya, ada amrit yang berada di dalamnya man kita ini, di dalam hirdanya kita ini. Di dalam atma kita ini ada amrit. Antar khuta amrit parya shabde kard piye panahari. Guruji menjelaskan rahasia yang begitu besar sekali kepada kita yang mungkin sebagian besar daripada kita tidak pernah mendengar pengerti ini sebelum ini. Antar khuta, antar itu maksudnya di dalam, khuta itu berarti sumur, a well of amrit. Antar khuta amrit parya, there is a well inside that is filled with amrit. Antar khuta
Amrit parya Shabde Card Piye Panahari. Dan bagaimana caranya untuk mengambil amrit yang berada di dalam sumur itu keluar adalah melewati atau melalui syabad. Shabde Card Piye Panahari. Kita bisa minum amrit yang berada di dalam ini dengan bantuannya atau dengan menggunakan syabad. Ini rahasia yang begitu besar sekali. Karena kita tidak tahu di dalam diri kita ini selain atma, ada beberapa perkara lain yang berada di dalam. Dan salah satunya adalah amrit. Amrit ini disimpan atau dirahasiakan oleh Guru Sahib. Dan ini bukan hanya berada di kalangan orang Sikh. Semua manusia, tidak kira ras, tidak kira agama, tidak kira umur, tidak kira jantinanya, semuanya mempunyai amrit di dalam yang sudah tertutup dan sudah diselubungi dan disembunyikan oleh Guru Sahib. Nah, soalan yang timbul di sini adalah bagaimana caranya untuk ekstrak amrit ini? How do I access this internal amrit? Antar kuta amrit parya. Kita tahu ada sumur di dalam yang penuh dengan amrit. Tapi kok saya nggak pernah merasakan amrit yang berada di dalam ini? Umur saya sudah tua sedemikian, usianya saya sudah seperti ini, tapi saya tidak pernah tahu ada amrit di dalam saya. Kenapa saya tidak pernah merasakan hal ini? Saat Sanghaji, Bani juga menerangkan bahwa Nanak amrit manai mahe. Nanak, Guru Nanak mengajar kita amrit manai mahe. Satu lagi pengertian yang memberitahu rahasia yang sama. Nanak amrit manai mahe. Ada amrit di dalam kamu. Dapatnya gimana? Guruji menjawab di sini. Paya Gur Prasad. Untuk mendapatkan amrit ini, caranya adalah melalui kirpanya Guru Sahib. Jadi Guru Sikh itu harus melakukan effort. Effort harus ada. Melakukan udam. You have to make the effort. You have to wake up at Amrit Vela. You have to sit down and Vaheguru. You have to chant the name of Vaheguru on your tongues. This is the effort that Vaheguruji sees. And after a certain period of time, if he desires, jika Guruji melihat setiap pagi anak saya ini dia tidak pernah bolos Amrit Velanya. Setiap pagi anak saya yang ini begitu sayang sama saya, dia duduknya 1 jam, 2 jam, Waheguru, 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 melakukan nam japna dengan begitu tekun sekali. Dan akhirnya pada suatu hari akan tiba saat di mana Paya Gur Prasad. Dengan kirpanya Waheguru, ketika Waheguru dan Guru Sahib senang sama kita, kita akan bisa akses kepada amrit ini. Saat Sanghaji ingat, orang yang dahaga, walaupun dia begitu dahaga sekali, begitu menginginkan air, dia bisa saja mati di dekat atau di luarnya sumur kalau dia tidak tahu caranya untuk mengambil keluar air dari dalam sumur itu. A thirsty man can even die right next to a well if that man does not know how to extract amrit out of that well. Dan ini yang terjadi di seluruh dunia sekarang ini. Kita mengejar maya, kita mengejar segala jenis perkara materialistik tanpa menyadari khazanah, nam, segala perkara yang berada di dalam ini kita tidak pernah eksplorasi di dalam. Gurmukh hoe sokaya khoje. Guruji menerangkan apa itu pekerjaan seorang gurmukh. Gurmukh hoe sokaya khoje. Gurmukh itu pekerjaannya adalah mencari di dalam tubuh ini. Melakukan eksplorasi di dalam. Mere andar ki hai. What is inside of me? Why am I on earth? What is my purpose here? Ini adalah kerjanya seorang Guru Sikh. Dan ini yang diajarkan kepada kita oleh Guru Sahib. Jadi kita sudah tahu bahwa rehat ini adalah untuk memagari amrit nam yang berada di dalam. Jadi tujuannya kita diberi rehat oleh Guru Sahib kepada kita adalah setelah pengambilan amrit, mission atau misi kamu sekarang adalah untuk mencari amrit yang berada di dalam. Dan proses ini begitu delicate sekali, begitu intrinsik sekali, begitu halus sekali prosesnya. Jika kita melakukan paap yang besar, proses ini tidak akan berjaya. Makanya Guru Sahib memberikan rehat kepada kita. This rehat is meant to protect us from all these sins, so we can focus on extracting the amrit nam that is inside. External amrit yang kita ngambil ini daripada Panjapiare itu tujuannya untuk menghidupkan kita, membenarkan, mengizinkan kita untuk akses kepada amrit yang berada di dalam. Ini adalah rahasia paling besar mengenai amrit, yang sebagian besar kaum Sikh tidak pada pernah tahu.
So that is the external amrit. Nanak amrit ek hai, duja amrit nahi. Amrit itu cuma satu, yaitu amrit naam. Tetapi untuk ekstraksi daripada amrit naam yang berada di dalam ini, Guruji memulakan proses di mana kita diberi amrit, kita dipurifikasi dan dikasih rehat untuk menjaga supaya Guru Siksa itu bisa berjalan di atas marg ini untuk mencari amrit naam yang berada di dalam. Itulah pekerjaan seorang Guru Sik. Jadi selain rehat, apalagi yang kita mendapat dari amrit sencara? Dan inilah topik utama kita pada hari ini. The biggest blessing, the biggest daat, the biggest gift that we get from Guru Sahib when we take Amrit or when we are blessed with Amrit. When we give our head to the Guru, the biggest gift that we get is Gurmat Naam. Kado atau pemberian paling besar daripada Guru Sahib kepada kita sebagai manusia dalam kehidupan sekarang ini adalah ketika kita mengambil Amrit, Guru Sahib memberikan Gurmat Naam kepada kita. Tadi kita sudah tahu kita diberikan rehat, dan yang kedua kita diberikan Gurmat Naam. Saat Senggeji, saya yakin Anda pernah tertanya-tanya mengenai perkara ini. Jika Anda belum pernah berpikiran seperti ini, maka sekarang saatnya kita berpikir sama-sama seperti keluarga besar dan mencari jawabannya. Kalian dan saya sendiri selalu baca di dalam Rehat Sahib. Mundavni mahla panjama thal vichtan vastu payo sat santok vicharo amrit naam ठाकुर का पायो, जिसका सबस आधार अमृत नाम ठाकुर का पायो. Kita juga selalu baca ketika Guru Sahib pergi ke Sukhasan Asthan setelah habisnya diwan, Visar nahi datar apna naam deho. Dan begitu banyak sekali pangti-pangti di dalam Gurbani yang meminta naam daripada Guru Sahib. Main dijai naam nivas har gun gavsi, daya karo baso mane aaye. Banyak sekali pangti-pangti seperti ini di mana Guru Sahib mengajar kita bahwa hey Guru Sik, mintalah naam daripada Guru Sahib. Dan saya yakin pertanyaan ini pasti pernah muncul di benak beberapa daripada kalian paling tidak. Dari anak yang kecil sampai ke orang yang paling tua sekali yang selalu pergi ke Gurdwara, kita semua tahu bahwa Gurmantar itu adalah Waheguru. Naam japna yang saya harus lakukan adalah Waheguru, 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 Waheguru. Kita tahu dari anak kecil sampailah yang paling gede, yang sudah ke Gurdwara sama ada baru-baru ini ataupun sudah bertahun-tahun. Jadi persoalan yang timbul di sini adalah saya sudah tahu kok, saya harus Waheguru, Waheguru, saya harus jap naam, saya tahu, saya harus baca Mul Mantar, saya tahu saya harus baca Guru Mantar. Jadi kenapa saya masih harus minta naam daripada Guru Sahib? When we know that Naam, Guru Mantar is a Waheguru, we know that Mool Mantar is a Onkar, Satnam, Karta Purkh and so on. We know this is Mool Mantar. And we know that we have to read this. Why do we still ask Naam from Guru? Why is the entire Gurbani begging for Naam from Guru Sahib? Hey Guru Sahib, kasih namamu kepada saya. Kenapa kita berdoa seperti itu kepada Guru Sahib? Ada beberapa sakhi di sini. Kita lihat. Yang pertama, ini adalah Uthanka. Uthanka-nya berarti asal usul kali pertama syabat ini dilafazkan oleh Guru Sahib. Kita selalu baca di dalam Rehat Sahib, Raag Gujri Mahalla Chautha, Har ke Jan, Satgur Satpurkha, Beno Karo Gurpas. Apa sejarah di sebalik syabat ini? Ketika Pai Jethaji sebelum menjadi Guru Ramdas Ji, Pai Jethaji dia nikah sama Bibi Pani Ji, anak kepada Guru Amardas Maharaj. So Guru Ramdas Ji, before he became Guru, when he was Pai Jethaji, he was married to Bibi Pani Ji, the daughter of Guru Amardas Pasha Ji. So ketika proses pernikahannya itu sudah selesai, Guru Amardas Ji bertanya kepada Pai Jethaji waktu itu yang belum menjadi Guru Ramdas lagi. Guru Amardas Ji bertanya, Jethya, ਮੰਗ ਅੱਜ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਣੀ. Guru Amardas Ji says to Pai Jethaji, dia menerangkan kepada Pai Jethaji, kamu sudah menjadi menantu saya sekarang,
mintalah apa yang kamu mau dari saya sekarang, karena sudah menjadi tradisi untuk bapak mertua untuk memberikan sesuatu kepada anak mertuanya setelah proses pernikahan itu selesai. एक रिवाज है, मंगो जो मांगना ते मैं तुहानू देंगा. Guru Amardas Ji memberikan janji itu kepada Pai Jetha Ji. So, apa yang diminta oleh Pai Jetha Ji pada waktu itu saat Sangha Ji? Pai Jetha Ji melafazkan syabat ini. Har ke jan Satgur Satpurkha Bino Karong Gurpas Ham Kire Kirim Satgur Sharnai Kar Daya Naam Pergas. Hei Guru Sahib, saya itu seperti serangga yang berada di lantai, yang berada di tanah. Ham Kire Kirim, dan saya itu asranya sahara saya, naungannya, adhar saya, my support is your sharan, your name. Ham kire karam satguru sharanai kar daya, kasihanilah saya, naam pergas. Mere meet Gurudev, Guru Ramdas Ji minta lagi, mere meet, he teman saya Gurudev, mere guru. Guru yang menjadi teman saya, yang menjadi guru saya, menjadi teman saya, menjadi segala-galanya buat saya. Moko Ram naam pergas. Guruji, kasihlah saya nama kamu. Mere hirde vich tere naam da prakash hoye. Supaya di dalam saya ini diterangi dengan prakashnya, lampunya, cahayanya daripada nama kamu. Gurmat naam mera pran sakhai. Ini topiknya. Gurmat naam mera pran sakhai. Naam yang saya dapatkan dari kamu Guru Sahib, mera pran sakhai, itulah yang menjadi support kepada setiap nafas saya. Naamnya kamu Guruji menjadi support untuk every breath of mine. That is the support that I get from your name. Saat Sangha Ji, dari sini, Sakhi ini kita mendapat pengajaran yang begitu besar sekali bahwa Guru Ramdas sendiri ketika dia masih berada Pai Jetha meminta nama daripada namanya Waheguru daripada Guru Sahib. Kenapa Guru Sahib berbuat demikian? Nah, ini sekarang membawa kita kepada persoalan saya yang berikutnya kepada kalian yang sudah saya nanya kemarin. Apa perbedaan di antara seorang Gursik yang belum mengambil Amrit dan melakukan Nam Japna setiap hari, dan seorang Gursik yang sudah mengambil Amrit, sudah mendapat Gurmat Nam daripada Guruji dan melakukan Nam Japna? Sama aja atau adakah perbedaan di antara dua ini? Kedua-dua soalan ini akan kita jawab melalui Sakhi yang berikut ini. Ada seorang Mahapurk, seorang saint, that was a saint. He had a sevak, dia punya satu Gursik yang melakukan sevanya. Gursik ini melakukan seva dengan begitu tekun sekali selama 1 tahun. Ek saal man tan tan de naal unhe bahut seva ki thi. Dan ketika 1 tahun ini selesai, Gursik itu ketemu dengan Mahapurk yang tadi, dan Mahapurk itu begitu senang melihat seva yang dilakukan dengan begitu baik sekali selama 1 tahun. Bahut prasann hue. That Mahapurk was so happy looking at the seva that was done for that 1 year. Mahapurk itu memberitahu kepada Gursik yang tadi, saya begitu senang sekali dengan seva kamu dan hari ini saya bakal memberi kado kepada kamu. Saya pengen mengasih sesuatu kepada kamu. Dan Gursik itu menjadi senang. Wah, saya bakal dikasih sesuatu sama Mahapurk saya pada hari ini. Dan Mahapurk itu akhirnya bilang, saya bakal memberikan Gurmat Naam kepada kamu. Main aaj tenu naam deanga. Naam di daat Panjab pyara ne rahi aaj tenu deanga. Dan ketika dia mendengar ini, dia begitu senang sekali. Wah, saya bakal mendapatkan Naam of Waheguru. I'm about to get the Naam of Waheguru. Ketika dia masuk ke Amrit Sanchar melakukan proses Amrit Sanchar dan diberikan Gurmantar Waheguru dan Mool Mantar kepada dia, sama seperti antara kita yang sudah mengambil Amrit, dia kecewa. Dia habis itu setelah selesai prosesnya bertanya kepada Mahapurk tadi, saya udah tahu Waheguru ini Naam, saya sudah tahu Mool Mantar ini Ekongkar Satnam Karta Punder Paunder Ver sekian, saya sudah tahu. Saya kecewa sekali, saya cuma dikasih ini. Padahal tadi saya itu harapannya gede sekali, harapannya besar sekali. Saya menginginkan sesuatu yang luar biasa, tetapi cuma dikasih Naam yang saya udah pada tahu sebelum ini. Mahapurk itu tersenyum. Dan waktu itu Mahapurk itu menjelaskan, untuk memberikan pengertian apa yang kamu dapat ini,
kamu harus melakukan sesuatu untuk saya. Gursik itu bilang satu bacaan. Mahapuruk itu mengeluarkan suatu permata. Ek lal kadir. That was a very priceless jewel that was taken out by the Mahapuruk and given to that Gursik. Gursik itu diberi suatu permata yang begitu indah sekali, kelihatannya begitu berharga sekali. Dan Mahapuruk itu bilang kepada si Gursik itu, bawa permata ini ke pasar, carilah nilai yang paling tinggi sekali untuk permata ini dan kembali ke saya. Gursik itu langsung mikir, wah ini senang sekali, pasti saya bisa mendapat nilai yang begitu luar biasa sekali untuk permata yang begitu indah dan cantik ini. Ketika Gursik itu dalam perjalanan ke pasar, dia ketemu seorang ibu-ibu yang lagi mau masak roti. Prashada बनाने लगी एक जनानी, एक बुजुर्ग माँ. Oh, Gursik itu meldi hai, dia ketemu bersama Gursik itu, dan dia melihat di tangannya Gursik itu ada permata yang begitu cantik sekali. Si ibu itu langsung bertanya, wah, dia berpikir, cantik sekali kalau permata ini bisa saya jadikan sebagai rantai dan pakai di leher saya. Dia langsung manggil Gursik itu, ayo ke sini. Permata ini kamu kasih ke saya. Gursik itu bertanya, apa yang kamu bisa kasih kepada saya untuk mengambil permata ini? What can you offer me if you want this jewel? And at that time, si ibu itu, dia lagi bikin roti, chapati, prashada, dan dia punya suatu paket tepung yang berada di sampingnya itu. Ek vadi pori ate di. Ata, tepung ata yang berada di situ, dan ata itu yang tersimpan di situ itu adalah atanya untuk sepanjang hari, untuk makanan pagi, siang, dan juga malam, untuk bikin prashada. Dan dia kasih tahu ke Gursik, kalau kamu mau memberikan saya permata ini, kamu bisa mengambil semua kantong ata ini, bisa menjadi milik kamu. Gursik itu berpikir, permata ini kayaknya begitu bernilai sekali, tapi masa saya cuma dikasih ata? Ya udah, saya kayaknya nggak mau berurusan sama si ibu ini. Dia pergi ke pasar. Di pasar dia ketemu dengan seorang businessman yang menawarkan, melihat permata itu kayaknya begitu berharga sekali, tapi kelihatan si Gursik itu seorang yang polos. Kelihatannya seperti dia tidak pintar orangnya. Jadi dia menawarkan 1 rupi. 1 rupi dulu nilainya begitu gede sekali. Dia menawarkan 1 rupi. मैं तेनों एक रुपया देंगा इस लाल ले, तो से मैंने दे दियो, kamu kasih kepada saya. Dan Gursik itu berpikir kayaknya 1 rupi ini juga nggak setimpal dengan nilainya permata ini, dan dia terus aja masuk ke dalam pasar. Dia ketemu seorang businessman lagi, another businessman. Businessman yang ini menawarkan 100 rupi, nilainya bertambah gede kepada Gursik ini. Tetapi Gursik ini masih tidak puas dengan nilai yang dapat ditawarkan oleh semua orang, 3 orang ini tadi, dan dia berusaha untuk mencari seorang tukang emas, toko barang-barang emas. Dan akhirnya he meets a jeweler, seorang yang ahli, yang jago di dalam melihat dan menilai barang-barang emas dan permata. Ketika si jeweler ini melihat permata ini, jeweler itu menerangkan kepada si Gursik, saya akan memberi kamu 100 rupi hanya untuk menilai permata ini. Tetapi value-nya ini adalah sangat gede sekali, saya tidak mampu memberikan jumlah yang cukup untuk mengambil alih milik permata ini. Gursik itu begitu senang sekali mendengar jawaban ini dan mengizinkan si ahli itu tadi melihat dan menilai permata tadi. Dan dia diberi uang 100 rupi. Habis penilaiannya oleh si jeweler itu tadi, si Gursik ini kembali ke Mahapuruk dan memberikan 100 rupi dan juga meletakkan permata itu di depan Mahapuruk. Mahapuruk itu juga kaget, kamu uangnya sudah dapat, tapi permatanya juga masih dengan kamu. Kok bisa seperti ini? Saat sengaja pada waktu itu juga si Gursik itu bilang, saya ditawarkan, dia ceritain dari awal, ada ditawarin 1 rupi, ditawarin 100 rupi, dan akhirnya ditawarin 100 rupi hanya untuk menilai, tetapi nilai yang sebenarnya itu dia tidak bisa memberikan saya. Makanya saya untung sekali hari ini, saya mendapat uang dan permatanya juga masih pada saya. Waktu itu Mahapuruk tersenyum, dan dia bilang,
ketika seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa dipaksa oleh ibu bapa orang tuanya untuk melakukan simran. Beta, Waheguru kar, baith hai, naam jap. Sit down and say Waheguru. Anak itu, kita ketika kecil juga melakukan Waheguru. Kita nggak tahu kenapa saya melakukan apa yang saya bakal dapat karena orang tua menyuruh kita melakukan. What we get for doing this simran is equivalent to that atta. Nilai yang kita dapat ketika melakukan simran seperti ini dalam keadaan yang kita tidak tahu value-nya adalah seperti kita dikasih atta seharian itu. Ketika kita sudah dewasa, kita punya pekerjaan di kantor, dan di antara celah-celah pekerjaan kita ketika ada waktu iseng kita melakukan simran, itu kita bakal dikasih nilai yang setimpal dengan 1 rupiah. Ketika kita pergi ke sanggat, duduk bareng dan melakukan simran dalam sanggat, semuanya duduk, semuanya fokus melakukan Waheguru, 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 Waheguru. Itu nilainya seperti kita dikasih 100 rupiah. Tapi ini semuanya pada saat belum mengambil amrit. Pada saat seorang gursik itu sudah mengambil amrit, Mahapuruk itu menerangkan nilai atau value-nya Gurmat Naam itu sudah menjadi tidak ternilai. Keadaan itu sekarang setelah pengambilan amrit, ketika kamu jap naam, itu adalah sama seperti tadi kamu dikasih 100 rupiah dan permata itu juga masih pada kamu. Kamu begitu untung sekali. Ini adalah keadaan seorang gursik yang melakukan naam japana setelah mengambil naam daripada guru sahib setelah amrit, dan seorang yang melakukan naam japana tanpa mengambil amrit, perbedaannya seperti ini. Value-nya itu berbeda. Value of naam, of Gurmat Naam, when it is chanted after you have received it from Guru through Amrit, it is priceless. You cannot put a price on it. कीमत पाए ना कहा जाए. Tetapi ketika kita melakukan naam japana sekarang sebelum kita mengambil amrit itu, value-nya kita dapat itu sangat sedikit. Jadi saat Sanggaji, setelah kita mengambil amrit dan kita pulang ke rumah, jangan berpikir saya tetap melakukan Waheguru Waheguru sama seperti sebelum saya mengambil amrit. Tidak seperti itu. It is no longer the same when you go home after amrit sanchar and you jap naam. The value that you get now is so much more. There is a massive difference in your lekha, and there is a massive difference in the kirpa from Guru Sahib. Perbedaan yang sangat luar biasa terjadi di dalam karmanya kamu, dan perbedaan yang sangat besar terjadi di dalam kirpa daripada Guru Sahib ketika seorang amritari gursik yang sudah mengambil amrit daripada Guru Sahib mendapat naam daripada Guru Sahib dan melakukan naam japana. Jadi untuk teman-teman saya, gursik-gursik saya, keluarga saya yang sudah mengambil amrit, jika Anda tidak melakukan naam japana, Anda sangat rugi sekali. Karena value-nya begitu besar sekali. Dan amrit naam, inilah sebab kenapa Devi dan Devta menginginkan amrit. Surnar Munjan, amrit khojte. Kenapa mereka menginginkan amrit? Bukan hanya karena mereka pengen bebas daripada kematian. Karena mereka pengen mendapatkan Gurmat Naam daripada Guru Sahib, dan melalui Gurmat Naam ini membawa surti mereka kepada Sachkhand. Jivan Mukt. Ini adalah kenapa value of amrit ini tidak bisa dikata-katakan. It is priceless. Dan amrit yang begitu bernilai ini, yang tidak ternilai harganya, value-nya, ini sekarang berada di dalam khalsa. Sekarang jika seseorang menginginkan amrit, pergi kepada Panjapyari dan mendapatkan amrit ini berada, amrit naam ini berada pada khalsa. Buktinya adalah melalui kata-kata Paisa Pahinandalaji. Izinkan saya untuk sharing satu syabat bersama kalian. Jika Anda punya HP dekat dengan kalian sekarang ini, di save syabat ini nanti dan dibaca artinya. Sar mantar चारों का चार, वाहेगुरु मंत्र निर्ताहर. Paisa menerangkan sar mantra, tat mantra, caro kac, dari 4 yuga itu tadi, ini adalah tatnya, adalah mulnya, adalah asasnya, mantra yang paling kuat sekali. Sar mantra caro kacar, Waheguru mantra nirtahar. Kalap prat akshar kahi. Kita menyebut satu-satu aksharanya. Akarnya itu kita menyebut kalap prat akshar kahi, Sri Guru Nanak japeyo sahi. Guru Nanak mengajar kita untuk melafazkan syabat ini, Wahe Guru, dari 4 silibel ini, 4 nad ini.
Nit atam permatam darsyo. Dengan melafazkan atau melakukan naam japna of Gurmantar, apa yang kita dapat, apa fal, apa balasan yang kita akhirnya dapat daripada naam japna adalah nit atam permatam darsyo. Dari dalam atma kamu, nit atam permatam darsyo, kita akan dapat melihat Waheguru di dalam diri kita sendiri. Waheguru ji da prakash jo hai, wo andron usde darshan honge. The light of Waheguru, the jot of Waheguru will be visible to us from inside. Nit atam permatam darsyo, char kalap bhai mantra sarsyo. Dan akhirnya Pai Nandalal ji menerangkan kepada kita, sa mantar prab khalsa dina. Mantra ini sekarang sudah diberikan kepada khalsa. Sa mantar, Guru Sahib begitu kripa sekali kepada kita, begitu sayang sekali sama kita. Guru is so merciful to us. The Guru has blessed us with such a great kripa. Sa mantar prab khalsa dina. Guruji sudah memberikan mantra ini kepada khalsa. Waheguru pad pawan. Dan kerja kita sekarang ini adalah untuk melakukan naam japna Waheguru ini. Value-nya adalah begitu besar sekali saat sengaja. Kita tidak bisa imajinasi value-nya. Ketika saya melakukan sangat gursik-gursik yang melakukan abhyas, naam, yang sudah begitu banyak tahun melakukan naam abhyas. Cuman satu pesanan sama yang saya melihat dari semua gursik ini adalah, orang yang melakukan naam japna ini, walaupun dia melakukan naam japna sepanjang umurnya, dia pasti akan menyesal ketika dia mati. Kenapa? Karena setelah atmanya keluar dari badan ini, dan dia melihat di Sachkhand itu value naam ini begitu besar sekali, begitu gede sekali, dia akan menyesal. Aduh, kok saya tidak tahu value-nya begitu besar sekali. Kalau saya tahu, alangkah baiknya kalau saya menggunakan lebih banyak waktu saya untuk melakukan naam japna. Had I known that the value of naam is so great, had I known that the value of this naam that I get from Guru Sahib is so great, I would have spent so much of my time doing naam japna rather than wasting my time. Ini adalah realisasi yang kita dapat terlalu telat setelah kita meninggalkan jasad kita. This realization comes too late after we have left the human body. But the value of naam is so great. Saat Sanghaji, that is why ketika kita diskusi, melakukan seminar, melakukan classroom session, melakukan diskusi apapun kata dan sebagainya, ketika saya ditanya sama Sanghat, Virji, why should I take Amrit? Kenapa saya harus mengambil Amrit? Soalan ini adalah salah saat Sanghaji. You shouldn't be asking me why you should be taking Amrit. You shouldn't be asking anyone why you should be taking Amrit. Your question is wrong. Salam jawab, dome kare, mundo kutha jaye. Guruji di dalam Asadiwar menerangkan kepada kita, orang yang memberikan salam dan pada masa yang sama memberikan jawaban. Salam, jawab, dome kare, melakukan kedua-duanya pada masa yang sama. Mundo kutha jaye, dia sudah salah dari awal. Nanak dome kudiyan, Guruji menerangkan kedua-dua ini adalah salah. Thai na kai pai, dia tidak akan mendapat tempat di mana-mana setelah dia mati. Begitu besar sekali hukumannya. Saat Sanghaji kita sudah terbiasa mendengar percaya yang salah, yang mengajar kita untuk bertanya. Setiap satu yang berada di dalam sikhi ini dipersoalkan. Bukan seperti itu. Ingat apa yang Bani menerangkan. Salam jawab dome kare nahi. Aap gawaiye, ta shah paiye. Aur kaisi cetrai. Guruji bertanya kepada kita. Hey Gursikh, pekerjaan kamu adalah aap gawaiye. Lose yourself. Lose your intellect. Lose all this cleverness that you have. Take it out. Buang segala kepintaran yang berada di dalam otak kamu ini, yang kamu merasa sok pintar. Tidak ada yang pintar seperti saya. Buang semua ini. Aap gawaye, the sense of me being a separate identity from God, you have to get rid of this. Aap gawaye, ta shahopai. Then you will meet God. Kalau Anda bisa membuang segala kepintaran ini yang sentiasa mempersoalkan setiap sesuatu mengenai sikhi. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Kenapa kok gini, kok gitu? Dibuang. Barulah kamu bisa ketemu sama Waheguru. Or kaisi cetrai, Guruji mengajar kita, hey Gursikh, apalagi kepintaran yang kamu mau, inilah kepintaran yang paling unggul dan paling utama sekali. Apna aap tu gwa de. Lose yourself. Saat Sanghaji, why should I take Amrit itu harus digantikan
dengan soalan, Virji, what do I get out of Amrit? What is the value of Amrit? What am I getting for giving my head? Apa yang saya bakal dapat dari guru saya ketika saya memberikan kepala saya kepada guru saya? Apa pemberian guru saya kepada saya? What is being given to me in return from guru saya? This is the question. Or you could ask, Virji, ini adalah halangan-halangan yang saya alami untuk mengambil Amrit. Apa yang saya harus lakukan untuk mengatasi kesemua halangan ini? Ini adalah soalan-soalan yang benar. Karena kita bisa bekerja, satu-satunya kita bisa atasi. Tetapi sayangnya, kita semua pinter kok. Setiap satu daripada kita tahu kenapa kita harus mengambil Amrit. Setiap satu daripada kita tahu rehat yang kita harus simpan kalau kita pengen menjadi Amritari. Tetapi kita tidak mau. Kabir, man janat sab baat, janat hi awgan kar. Kabir ji memberitahu kita kepada melalui Gurbani, man janat sab baat. Minda kita ini sebenarnya dia sudah tahu apa yang benar, apa yang salah. Iya kan? Kita tahu, saya tidak harus seperti ini, saya tidak harus seperti itu, kita tahu. Tetapi Guruji bilang kepada kita, man janat sab baat, man ini tahu apa yang benar, apa yang salah, tetapi janat hi awgan kare, walaupun dia tahu, dia tetap melakukan setiap sesuatu yang salah. Kita tahu kita tidak harus makan makanan yang salah. Kita tahu alkohol itu tidak disenangi oleh guru saya. Kita tahu narkoba itu tidak disenangi oleh guru saya. Kita tahu merokok itu tidak disenangi oleh guru saya. Kita tahu pacaran, hubungan seksual di luar pernikahan itu tidak disenangi oleh guru saya. Tetapi kita melakukan setiap satu daripada kesalahan ini bukan sekali loh saat Sanggaji, berkali-kali selama bertahun-tahun hidup kita. Dan akhirnya kita ke Gurdwara dan meminta kirpa daripada guru sahib. Dengan muka apa kita meminta kirpa kepada guru sahib saat Sanggaji? Benti hai meri charna vich. Sekarang waktunya untuk bangkit. Sekarang waktunya untuk berubah. Jag re, man jagan hare. Bani mengingatkan kita, jag, bangun. Bangkitlah, he mana, kamu lagi tidur. Bangkitlah. Jag re man jagan hare. Bin har avar na avas kama. Tanpa Waheguru, tanpa naam, tidak ada lagi yang bermanfaat buat kamu. Jutha mo mithya pasare. Segala yang kamu attach kepada dunia ini itu semuanya palsu dan tidak akan mengikuti kamu. Dan kita tahu perkara ini. Bhagat Kabirji juga menyesal di dalam Bani. Apa penyesalan Bhagat Kabirji? There is one statement that Bhagat Kabirji makes in Gurbani. There is one regret that Bhagat Kabirji has in Gurbani. And what is the regret? Je jana mar jayenge. Bhagat Kabirji bilang di dalam Gurbani, Je jana mar jaiye ko manaye. Je jana, kalau saya tahu mar jaiye, kalau saya tahu saya bakalan mati, ko manaye, dan saya nggak bakalan kembali lagi ke dunia ini. Je jana mar jaiye ko manaye. Kalau saya tahu saya bakalan mati dan nggak bakalan datang lagi ke dunia ini, if had I known that I was going to die and not return again to this earth, chuti maya lag na aap. Bhagat Kabirji bilang ke kita, janganlah attach diri kamu dengan segala yang palsu ini. Saya melakukan kesilapan dengan attachment kepada segala yang palsu di dunia ini, dan saya menghancurkan diri saya dengan attachment. Ini adalah pengajaran Bhagat Kabirji untuk kita. एक सिक्ख्या है भगत जी सानू दे रहे कि प्यारिया एक गलती ना कर, माया तो दुनिया तो बच के रह ते गुरु दे लड़ लग. Saat Sangat ji, kita tahu value of Gurmat Naam itu begitu besar sekali. Kita tahu bahwa Amrit Vela itu adalah waktu khusus yang diberikan oleh Guru Sahib untuk melakukan Naam Japana ini. Amrit Vela, kenapa dipanggil Amrit di depan Vela itu? Vela itu periode, time Amrit, the ambrosial hour. Why is it Amrit? Because this is the time that you try and extract that Amrit Naam that is inside of you. That is why it is called Amrit Vela. Another reason why it is called Amrit Vela is this. Karena inilah saat Amrit Vela itu dipakai untuk duduk dan melakukan simran dan berusaha untuk ekstrak Amrit Naam yang berada di dalam. Yang hanya bisa terjadi dengan kirpanya Guru Sahib.
tetapi adalah tanggung jawab Guru Sikh untuk berusaha setiap pagi. Setiap pagi ardas kepada Guru Sahib, Maharaj, कृपा करो सतगुरु जी मेरे अंदर नाम प्रकाश करो, मेरी सुरती नाम दे नाल जोड़ो। गुरु साहिब जी bantu saya, नानक अमृत मन माहे पाइए गुरु प्रसाद, कृपा करो मेरे ते वाहिगुरु जी, kasihlah saya peluang untuk merasakan amrit naam ini seperti apa di dalam kehidupan ini. Jadi inilah pemberian amrit kepada kita yang paling gede sekali, yang paling value-nya itu tidak ternilai, yaitu gurmat naam. Ketika saya menghabiskan waktu saya dengan melakukan sangat seorang Guru Sikh di England, there is a Guru Sikh whose sangat Maharaj blessed me with in England, and that Guru Sikh has recently passed away. Ada seorang Guru Sikh di Birmingham yang baru-baru ini meninggal dunia, dan saya sangat bersyukur kepada Guru Sahib karena diberi peluang untuk melakukan sangat Guru Sikh ini. Seorang Guru Sikh yang sepanjang umurnya sampai ketua tidak pernah miss sehari pun Amrit Vela melakukan simran. Dia asalnya dulu berasal dari Afrika. Saya pengen sharing sedikit mengenai apa yang dia sampaikan ke saya. Dan dia bercerita ketika dia masih muda dan bekerja di Afrika, in South Africa, when he was working there, ini adalah satu kejadian yang terjadi kepada dia yang dia melihat dengan mata sendiri. Value of Naam. Dan bukti bahwa ada Amrit Naam di dalam. Jadi ada suatu keluarga di situ. Pada ketika Pak Ishab ini berada di Afrika Selatan dulu, ada seorang Mahapuruk di situ, Baba Puran Singh Ji Kerichowale, yang melakukan percar di situ. Dan dikarenakan percar yang dilakukan oleh dia, banyak keluarga yang mengambil Amrit dan kembali ke Gursiki. Dan setiap hari mereka mendengar mengenai Naam, setiap hari mereka mendengar mengenai Amrit, setiap hari mereka mendengar mengenai Gursik. Ketika kita mendengar kata seperti ini setiap hari, percar seperti ini setiap hari, timbul rasa ingin di dalam diri kita. Saya juga ingin menjadi seperti mereka. Tina dekh, man chao uthanda. Saya melihat mereka, timbul rasa ingin di dalam diri saya juga ingin menjadi seperti mereka. Hong kad pai gunatasa, kapan saya bisa menjadi seperti mereka dan dekat sama Guru saya. Karena setiap hari kita mendengar kata Gurbani, setiap hari kita mendengar kata mengenai Guru Sahib, setiap hari kita mendengar kata mengenai Amrit Naam. Bayangkan jika kita melakukan dan mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita sekarang saat Sanggaji, rasa motivasi yang berada di dalam itu akan begitu luar biasa sekali. Makanya kata itu begitu penting sekali. Kata is so important to motivate ourselves to jap Naam, to fall in love with Guru Sahib. You have to know who Guru Sahib is first. Untuk tahu Guru Sahib itu seperti apa, makanya ada kata. Untuk tahu Guru Sahib di dalam sejarah melakukan seperti ini, karena kita pengen tahu Guru Sahib itu sifatnya seperti apa, baru kita bisa jatuh cinta, jatuh sayang sama Guru Sahib. Dan kalau kita bisa mengisi hari-hari kita dengan kata seperti itu, kita juga akan sama seperti itu. Sun sun naam tumhara pritam, prab pekhan kacau, mendengar nama kamu setiap hari wahai Guruji, setiap hari mendengar kebesaran kamu wahai Guruji, setiap hari mendengar mengenai kamu Guru Gobind Singh Ji, setiap hari mendengar mengenai kebesaran kamu Guru Nanak Ji, saya pengen ketemu kamu. Prab pekhan kacau, saya pengen melihat kamu Guru Nanak. Hei Guru Gobind Singh, saya pengen melihat kamu dengan mata saya sendiri. Prab pekhan kacau, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena setiap hari saya mendengar mengenai kamu. Ini adalah kebesarannya kata. Khair, kembali ke cerita kita tadi. Gursik Pariwar ada satu keluarga di situ yang setiap hari ke Sangha, setiap hari mendengar percar daripada Babaji dan menjadi begitu begitu inspired, begitu motivasi sekali dan pengen ketemu dengan Guru Sahib. Suatu hari si istri keluarga itu dia diskusi bersama suaminya. Dia bilang, dia suri rumah. Jadi bilang sama suaminya, saya akan melakukan semua kerja rumah seperti biasa, tapi hari ini saya pengen benti sama kamu, saya pengen meminta sesuatu sama kamu. Bisa nggak kamu memenuhi permintaan saya? Suaminya juga kaget. Selama ini si istrinya itu tidak pernah meminta apapun daripada dia. Jadi si suami bertanya, iya, apa yang kamu mau? Apa yang kamu inginkan? Si istri melakukan benti, saya maunya seperti ini, mulai hari ini
saya pengen jap naam seperti yang disuruh oleh Gurbani. Saya pengen jap naam seperti yang disuruh oleh Gurbani, yaitu dengan setiap swas, setiap nafas. Saas saas simro gobind, man antar ki utray chind. Saya pengen jap naam seperti itu. Dengan setiap nafas saya ketika saya bangun, saya tidak pengen ngobrol, saya tidak pengen bercakap lagi. Suaminya juga kaget mendengar permintaannya. Wah, berarti kamu gak mau ngobrol sama saya? Dia bilang kalau tidak ada perkara yang penting, kita diam aja. Izinkan saya untuk memfokuskan pemikiran saya, surti saya, lidah saya untuk bekerja. Waheguru, 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 Waheguru. Setiap saat, setiap nafas, izinkan saya meditasi kepada Guru Nanak. Walaupun dengan tangan dan kaki saya akan melakukan kerja rumah, saya akan memasak, saya akan menjaga anak-anak kita, semua urusan rumah akan saya atur, tetapi jangan bercakap dengan saya. Suaminya tahu istrinya itu orang yang begitu baik sekali, dia mengizinkan istrinya untuk melakukan seperti itu. Dan sebelum istrinya itu mulai melakukan meditasi pehti ini, dia sharing sama Pak Isab ini. Dan Pak Isab begitu kagum sekali mendengar ada gursik yang mau adaptasi bani di dalam hidupnya sampai ke level yang seperti itu. Inilah gursiki. Jadi Pak Isab habis itu lupa mengenai bibi ini. Setelah 2 tahun, kebetulan Pak Isab ke daerah rumahnya si bibi dan keluarga ini. Dan Pak Isab mampir ke rumahnya mereka. Pak Isab goes to the house of this Gursik family and Pak Isab meets the family. So, when Pak Isab goes to the house, Pak Isab melihat bibi yang dulunya berjanji tidak mau ngomong, tidak mau ngobrol bersama siapapun. Ketika Pak Isab datang di ruang tamunya itu, bibinya datang membawakan minuman, snack, dan bertanya kabar kepada Pak Isab dan mulai ngobrol bersama Pak Isab. Pak Isab melihat ke arah bibi itu, wajahnya itu bersinar-sinar. There was a very different glow on that bibi's face. She was shining from the outside. She appeared so happy from the inside. And what is amazing is that even while talking, she appeared so calm. Walaupun dia lagi ngobrol sama Pak Isab, mukanya itu berseri-seri, ada sinar yang keluar dari mukanya, dan dia kelihatan begitu bahagia sekali. Ketika suaminya, si bibi itu dan bibinya duduk, Pak Isab bertanya, kamu dulu janjinya tidak mau bercakap, tidak mau bertutur, tidak mau ngobrol bersama siapapun, dan pengen simren setiap nafas. Tetapi kamu sekarang ngobrol bersama saya. Apa yang terjadi? Bisa kamu sharing sama saya? Ketika itu, that bibi opens up to that Pak Isab, and she shared that she did Simran for 2 years. 2 tahun dia melakukan Simran setiap hari loh. Saat sengaja, bayangkan kamu nggak ngomong sama siapapun. Kita lockdown aja udah mau separuh gila ya. Bayangkan si bibi ini 2 tahun di rumah aja melakukan Simran, cuci pakaian juga melakukan Simran, memasak melakukan Simran, mengerjakan kerja-kerja rumah yang lain, mencuci, mengemas, membersihkan rumah, itu semuanya dia melakukan Simran. Dan akhirnya katanya setelah 2 tahun 1 hari itu, ketika dia bangun pagi untuk mulai Simran, katanya, Pak Isab, saya mendengar Simran dari dalam. Pak Isab menu andron Simran sunya. She was amazed. Kendi, I start looking around. Saya melihat ke semua tempat. Saya mencari-cari di rumah saya, kok saya bisa mendengar ada Waheguru, Waheguru, Waheguru. Itu dari mana suara itu? Antar khuta amrit parya shabde kard piye panhari. Ini buktinya saat sengaja. Andar amrit hai. There is amrit inside. All we need to do is extract it. Dan proses ekstraksi ini, proses untuk mencari amrit yang di dalam ini hanya bisa terjadi jika kita mengambil amrit. Jadi untuk teman-teman di rumah, keluarga besar saya di Indonesia yang belum mengambil amrit, Anda merasa, wah saya gimana? Saya belum mengambil amrit. Ya berarti Anda tidak akan bisa untuk mengakses ini karena syaratnya adalah amrit. You need the external amrit in order to unlock the internal amrit. Paya gur prasad. Amrit piya Satgur dia. Piwo pohol khandetar. Makanya Guruji bilang kepada kita, piwo pohol khandet. Minumlah amrit ini. Sanggaji, piwo pohol. Minum amrit ini. Piwo pohol khandetar. Apa yang akan terjadi kepada kamu adalah hoe janam suhela. Kehidupan kamu itu akan diberkati.
kehidupan kamu itu akan menjadi shuffle. Datangnya kamu ke dunia ini akan menjadi shuffle, akan menjadi diberkati karena kamu sudah menyadari kenapa kamu datang. Saat Sanggaji, ilmu atau diskusi yang kita sharing ini value-nya begitu luar biasa sekali. What I have shared with you today is such a big secret that Gurbani tells us that a lot of people don't know. The value of Amrit Naam. That is why kita harus melalui proses inisiasi untuk mengambil Amrit dan menjadi Amritari supaya kita bisa mendapatkan Gurmat Naam daripada Guru Sahib. Tanpa mendapatkan Gurmat Naam daripada Panji Pyare, proses untuk ketemu Tuhan itu tidak akan bisa terjadi. Kalau kalian tidak percaya, lakukan homework sendiri dan baca Gurbani. Gurbani di khoj karo, pangtiyan dekho, Guru Sahib bar-bar sanu keh rahe ne, again and again. Every day Guru Sahib is telling us, remember, you have to look inside Gurbani. Jo prabh ko mil boch hai. If you desire to meet God, khoj shabd mein le. You have to look for God through the shabd. And this is the same thing Guru Granth Sahib's Gurbani tells us, Shabde card, piye panahari. In order to drink that Amrit, you need that Shabd to extract that Amrit out. Jadi ini adalah rahasia yang sangat besar, kirpa, khazanah yang sangat besar yang dikasih oleh Guru Sahib kepada kita, dan sayangnya sebegitu besar golongan Sikh yang masih tidak menyadari hal ini. Jadi, this is what we desire to do. The goal is to take Amrit, to get Gurmat Naam, to get Rahat from Guru Sahib, so that we can slowly start to explore the internal Amrit. Kita harus memulai perjalanan kita untuk mengambil dan merasakan Amrit yang berada di dalam. Mengambil atau mendapat diberkati oleh Amrit daripada Guru Sahib itu bukan akhir jalan loh saat sendiri. Pemberian Amrit oleh Guru Sahib kepada kita itu hanyalah permulaan. Dan kita kalau usianya sudah 50 tahun, 40 tahun ke atas, 60 tahun, dan kita masih belum mengambil Amrit, berarti kita masih belum daftar ke sekolahnya Guru Gobind Singh. Kapan daftarnya? Kapan kita mulai belajar? Dan kapan kita sampai ke destinasi? Ini yang menjadi persoalan yang paling besar sekali. Ab ki baar bakhsh bande ko. Fir kadon se de aave, Gurbani bertanya, kapan hari-hari ini? Hari ini akan datang, itu berarti kapan kamu akan dapat peluang keemasan seperti ini lagi saat Sanggaji? Sekali kita sudah terbolos peluang ini, kita terlepas peluang ini, kita harus kembali ke cakra 8,4 miliar kehidupan Jun lain. Dan kita tidak tahu kapan lagi kita akan mendapat tubuh badan ini. Makanya dimanfaatkan. Digunakan tubuh ini untuk bhakti, Naam Bani untuk mengambil Amrit. The first step is taking Amrit. You have to take Amrit in order to be blessed with Naam. Baru kita boleh mulai proses untuk Amrit, Naam, bhakti, Naam Japana dan sebagainya. Jadi saat Sanggaji, diskusi kita pada hari ini, semoga kita bisa melihat ke dalam diri kita dan mengenal pasti apa yang menjadi halangan untuk diri saya mengambil Amrit. Adakah suami saya tidak mengizinkan? Istri saya tidak mengizinkan? Anak-anak saya tidak mengizinkan? Itu tidak penting karena mereka tidak bakal ikut kamu ketika kamu mati. Perhubungan-perhubungan ini akan kekal di sini saja. Tidak ada satupun yang akan ikut kamu ke alam yang berikutnya. Adakah faktor lain yang menjadi halangan? Halangannya itu dikenal pasti, dan hari ini saat Sanggaji Vasakhi kali ini kita melakukan janji kepada Guru Gobind Singh Ji Maharaj, Ardas doe kar jor karo, Ardas Maharaj Ji kirpa karo, halangan saya ini dibuang supaya saya bisa menapakkan kaki ke arah Amrit, supaya saya bisa berjalan ke arah Amrit. The journey towards Amrit may start with your kirpa and my effort. Dan effort kita juga sebenarnya itu terjadi ketika Guru Sahib memberikan kirpa. Jadi cukup perbahasan kita untuk hari ini sampai di sini. Segala yang saya diskusikan ini adalah berdasarkan Gurbani, tidak ada daripada saya. Daripada sangat gursik yang saya lakukan selama usia saya sepanjang ini. Dan saya bersyukur kepada Guru Sahib karena diberi pencerahan seperti ini supaya kita bisa berdiskusi seperti keluarga besar, dan kalian juga bisa memanfaatkan human body ini untuk mendekatkan diri kepada Guru Sahib. Jangan disia-siakan saat Sanggaji. Masih belum telat kok. Jika Anda sudah berusia pertengahan tahun dan merasa saya ini papi, saya udah tua, saya nggak bisa Amrit, Anda salah. Siapapun bisa Amrit jika mereka benar-benar menginginkan. The biggest thing
that you need in order for you to be blessed with Amrit is the desire to be given Amrit. Perkara paling pertama sekali yang perlu ada di dalam kamu jika kamu menginginkan Amrit adalah desire, keinginan untuk mendapatkan Amrit. You need that desire. So that Guru Sahib looks at that desire and Guru Sahib blesses you with Amrit. So cukup sampai di sini saat Sanggaji. Esok kita akan ngelanjutin diskusi kita lebih lanjut lagi ke kepentingannya Amrit. Selain kita diberkati dengan rehat, selain kita diberkati dengan gurmat enam. Why? What else is the reason behind me having to take Amrit? Apalagi kenapa sih saya perlu mengambil Amrit? Saya pengen clear segala syangka, doubt yang mungkin persoalan-persoalan yang mungkin ada di minda dan benak kita itu. Melalui diskusi esok kita membahas satu lagi aspek, satu lagi sebab kenapa kita harus mengambil Amrit. Dan besok juga kita akan membahas proses atau prosedur pengambilan Amrit itu sendiri. Jadi hari ketiga besok itu kita akan membahas the whole ceremony of Amrit Sanchar, what happens during the Amrit Sanchar ceremony, and why and what is the reason behind all the tools that are used during the Amrit process. Kenapa dipakai bata, kenapa dipakai khanda, kenapa dipakai manisan, semua ini ada alasannya di sebalik itu. Kita akan membahas satu-satu ini esok. So Guru Sahib kripakan segala kesalahan yang saya lakukan selama melakukan katha. Saya mohon maaf daripada Guru Sahib dan saat Sanggat jika saya melakukan apapun kesalahan yang terjadi. Semoga Guru Sahib mengambil lagi sewa ini esok. Dan semoga setiap satu daripada kalian yang mendengar katha pada hari ini, share katha ini bersama teman-teman kalian yang belum pada tahu besarnya Amrit ini seperti apa, supaya mereka juga bisa bermanfaat daripada Amrit ini. So Guru Sahib kripakan kalnu dubara ise time Maharaj sadi saran dihazri laun. Au sebelum kita menghabiskan katha, semuanya duduk lurus di rumah. HP-nya diletak di sebelah, jangan dilihat HP-nya lagi. Dan kita untuk beberapa saat kita menyanyikan pengti yang dikasih tahu oleh Guru Sahib, Mil pivo pahi Amrit naam nidan. Mil pivo pahi Amrit naam nidan hai. 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 पीवो पाहल खंडे तार, पीवो पाहल खंडे तार, होए जन्म सोहेला, होए जन्म सोहेला, होए जन्म सोहेला, होए जन्म सोहेला। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। भुल्लां चुकां दी खिमा। गुरु साहब जी दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।